Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menyambung lagi pertemuan kita sesi ketiga kemarin, dan saat ini kita sudah masuk pada pertemuan sesi keempat dari 6 sesi yang kita jadwalkan untuk Microsoft Word. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika Anda menggunakan Microsoft Word untuk penulisan skripsi, tesis maupun disertasi di lingkup PTKIN, maka hal pertama yang harus Anda siapkan dulu adalah Anda harus men-setting dulu komputer Anda atau Microsoft Word Anda untuk bisa melakukan pengetikan Arab. Caranya bagaimana? Anda tinggal mengklik keyboard Anda, ya. Biasanya dalam Microsoft Word yang standar akan ada tulisan ing, ya. Ing ini English, menandakan bahwasanya keyboard Anda saat itu hanya bisa menggunakan satu bahasa, yakni bahasa Inggris. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menambahkan bahasa pada menu ini? Ya gampang, ya. Kita tinggal mengkliknya saja. Kita klik dengan tombol kiri, ya, pada mouse kita. Kemudian kita masuk ke language preference, ya, language preference. Nah, di language preference itu kita kemudian ketemu dengan add a preferred language. Ya, pada saat muncul perintah ini, maka Anda tinggal menambahkan saja, mengklik preferred language itu, dan sekarang ini Anda telah siap untuk menambahkan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, karena terus terang bahasa yang akan kita gunakan sebagai bahasa kedua sesudah Indonesia dan English, maka kita akan menggunakan bahasa Arab. Maka nanti tidak heran kalau bahasa Arab itu akan menjadi bahasa pilihan, ya. Nah, sekarang bahasa keyboard kita itu keyboard berbahasa Arab. Oke lah, saya memilih keyboard berbahasa Arab dari United Emirat Arab, ya. Saya pilih ini, kemudian saya next, ya. Ini nanti meminta kita untuk menginstal. Silakan Anda install saja, ya. Maka kemudian bahasa Arab tersebut sudah masuk di daftar bahasa kita. Ini sudah masuk. Oke, kita coba uji apa benar keyboard tersebut sudah terinstall. Maka kita kemudian melihat pada jejeran bahasa ini sudah muncul di keyboard saya ini, ada muncul English, kemudian Indonesia, sesudah itu Arab ada 3. Pertama Arabic Saudi Arabia, kemudian Arabic United Emirat Arab, kemudian ada juga Arabic Qatar. Nah, sekarang perlu kita perhatikan keyboard yang kita gunakan ini sesuai dengan struktur abjad pada keyboard itu, karena keyboard itu ternyata menggunakan struktur abjad itu yang berbeda-beda. Biasanya kita di Indonesia itu, atau pada umumnya kita di Indonesia menggunakan keyboard struktur abjadnya itu adalah QWERTY. Kenapa dikatakan QWERTY? Nah, oke. Sekarang ini saya akan mengajak Anda untuk menampilkan dulu keyboard dalam virtual, ya. Keyboard virtual di komputer Anda. Caranya amat mudah. Jadi Anda tinggal menindis atau menekan Windows dengan kemudian tombol R. Jadi ada 2 tombol yang nanti akan Anda tekan. Pertama tombol gambar Windows, kemudian R. Maka akan muncul menu run. Kemudian sesudah itu di menu run tinggal Anda ketikkan kata atau huruf OSK, ya, OSK. Sesudah itu kita oke. Nah, sekarang ini keyboard kita sudah tampil, ya, secara virtual. Ini solusi bagi Anda atau bagi saudara-saudara yang mengalami kerusakan keyboard. Anda masih bisa mengetik tetapi dengan menggunakan keyboard virtual. Yang mana yang kita maksud dengan QWERTY? Anda coba perhatikan, ada huruf di sini, Q W E R T Y. Jadi QWERTY. Nah, itu yang dimaksud dengan tombol abjad QWERTY.
Karena ada nanti macam-macam, ada AZERTY, ada kemudian QWERTY, ya, jadi tidak perlu kita bahas. Yang penting sekarang ini tombol Arabic itu menggunakan tombol QWERTY. Nah, coba kita sekarang lihat pada saat kita rubah language-nya di sini menjadi Arabic, ya, nanti akan berubah seperti ini ya, akan berubah seperti ini. Misalnya Anda ingin mengetik Assalamualaikum, oke, saya ulang dulu. Assalamualaikum, ya. Maka akan mudah sekali kita mengetik Assalamualaikum, ya. Jadi ini solusi bagi Anda yang pemula menggunakan keyboard Arabic dan belum paham betul huruf-huruf Arab yang ada pada keyboard Anda, karena biasanya keyboard Anda itu menggunakan bahasa Indonesia atau Latin. Maka gampang, solusinya seperti tadi. Munculkan saja keyboard keyboard virtual, dan seterusnya Anda bisa kemudian melakukan proses penulisan secara proses penulisan Arab secara sempurna, ya. Baik. Jadi sekarang ini proses pertama telah kita lewati, yakni men-setting bahasa Arab pada komputer Anda. Nah, proses selanjutnya adalah, atau yang kita butuhkan yang kedua selain bahasa Arab adalah pemanfaatan tools penulisan mushaf Quran. Syukurnya sekarang ini bahwasanya Departemen Agama telah menyiapkan kita sebuah software yang dapat kita gunakan untuk mengutip ayat-ayat Al-Quran di Microsoft Word. Sebenarnya sebelum terobosan Departemen Kementerian Agama yang kita telah dapati saat ini, banyak developer software yang telah membuat software serupa, dan kelihatannya software yang kemudian di-develop oleh Departemen Agama ini bersumber juga dari salah satu developer software yang memang sangat mumpuni dalam add-in Quran in Word di Microsoft Word. Oke, kita tinggalkan ini ya, kita tidak usah berlama-lama di sini. Oke, taruhlah kita mengatakan Anda semua sudah mahir menggunakan keyboard Arabic. Nah, tinggal nanti kita kemudian pindah lagi ke penggunaan Quran in Word. Bagaimana caranya? Jadi caranya adalah gampang. Masuk ke halaman Google, kemudian kita ketik aja di sini Quran in Word. Ya, kita tinggal klik saja ini, karena ini nanti software yang di-develop itu adalah memang dari Departemen Agama. Jadi kita tidak perlu khawatir nanti dengan Quran versi Departemen Agama yang mereka hasilkan. Ya. Pertama nanti ya, ketika sudah kita klik itu, maka nanti akan muncul pilihan-pilihan seperti berikut, ya. Jadi ada Quran Kemenak in Word add-ins. Isinya adalah sebuah font yang nanti kita akan download untuk memudahkan kita mengikuti rasa mushaf Utsmani pada saat kita mendownload Al-Quran dari program Quran in Word. Jadi nama font tersebut adalah LPMQ. Ya, kita download saja ya, download font ini. Dan ingat, sesudah Anda mendownload font ini nanti dalam bentuk zip ya. Jadi kita unzip dulu. Kita klik LPMQ Isep Misbah, kita klik 2 kali. Nah, sesudah itu kita tinggal install. Nah, font Isep Misbah ini sudah jalan. Nah, sesudah itu langkah berikutnya adalah Quran Kemenak 32 atau 64 dalam bentuk zip pula. Kita download. Ya, kita download. Ya, butuh waktu sedikit saja ini. Oke, sudah. Nah, kemudian kita unzip ya. Ya, kita buka ya. Nah, sekarang ini tampillah ini, di antaranya nanti ada profil Kemenak ya in Microsoft Word, itu petunjuk itu. Nah, sekarang ini tinggal Anda pilih antara Quran Kemenak MS Word 32 atau Quran Kemenak MS Word 64 bit. Jadi tinggal cocokkan saja Microsoft Word apa yang ada
yang terinstal di komputer Anda. Kalau 32 bit silakan. Kebetulan komputer saya saat ini menggunakan Microsoft Word 32 bit, maka saya klik ini ya. Ini juga nanti muncul language ya, pakai bahasa Inggris deh supaya lebih mudah. Nah, nanti kita ini disuruh untuk menutup dulu. Ada enggak aplikasi di Microsoft Word kita ini yang terbuka? Kita periksa dulu ya, apa ada? Oh, ternyata tidak ada. Oke. Oh iya, ada. Oke, kita lanjutkan aja ya. Nah, ini ada pertanyaan. Ini Anda ingin menggunakan untuk all user? Maksudnya dalam sistem jaringan, atau Anda ingin menggunakan single user? Ya, karena laptop ini ada laptop yang single user, maka saya pilih aja single user. Artinya laptop ini saya tidak gunakan di jaringan. Next. Kemudian sesudah itu next. Kemudian yes. Sesudah itu install. Automatic next. Oke, kita tunggu sini. Ya, ini sudah finish. Oke, sekarang ini Quran in Word lantas dibukakan kepada kita secara otomatis. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang terjadi. Oke, alhamdulillah. Sekarang ini Quran Kemenak sudah ada terinstall di komputer kita. Nah, sekarang tinggal kemudian kita mengatur cara memanfaatkan. Oke, silakan Anda perhatikan di sini. Jadi misalnya saya ingin mengutip ayat Al-Qur'an dari Quran surah An-Nisa misalnya, ya. Maka saya tinggal kemudian menunjuk Quran surah An-Nisa ayat berapa sampai berapa. Misalnya ayat 4 sampai ayat 9. Nah, sekarang di keterangan ini ada terjemahan dan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Ya, kalau Anda ingin langsung menampakkan atau memperlihatkan terjemahnya, langsung aja Anda centang itu. Oke, kita tinggalkan itu, nanti kan ini melakukan penjelajahan, nanti sebentar dulu kita kita abaikan aja dulu ini. Kemudian fontnya apa? Times New Roman. Kemudian besaran ukuran terjemahnya itu berapa? Ukuran fontnya berapa? 12 lah misalnya ya. Nah, sekarang ini untuk ayat yang tampil nanti ukuran fontnya Anda ingin gunakan berapa? Mau 12 atau 14? Ya, kita gunakan 14 aja ya. Oke. Nah, sesudah itu coba. Karena komputer ini telah kita setting untuk bisa mengetik Arab, maka nanti ada toggle di sini yang diperlihatkan kepada kita itu yang bisa mengantar kita ini untuk memulai sesuatu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ingat, Latin itu biasanya memulai penulisan dari kiri ke kanan. Tetapi bahasa Arab itu biasanya dari kanan ke kiri. Maka kita dari kanan ke kiri. Nah, sekarang kita langsung mengarabikkan ya. Tadi kita posisi dalam Quran in Word, Quran surah An-Nisa dari ayat 4 sampai 9. Kita akan perlihatkan itu berikut terjemahannya, maka kita tinggal tampilkan. Oke. Ya, ini sudah tampil. Nah, sekarang karena pengaturan kita ini masih relatif kacau, ya. Kenapa saya katakan kacau? Sebab coba Anda perhatikan ketika saya mengutip ayat, maka spasinya ini otomatis sangat mepet, ya. Akibatnya apa? Naskah ini nanti jadinya seolah-olah hampir bersentuhan ya dengan yang lainnya. Maka gampang saja, saya rubah saja nanti ini paragrafnya. Sekarang ini bagaimana caranya kalau misalnya saya ingin satu kali saja melakukan settingan, kemudian settingan ini secara permanen akan berlaku untuk tahap selanjutnya. Jadi gampang sebenarnya. Ketika misalnya Anda ingin men-setting bahwasanya Al-Quran yang Anda kutip itu spasinya berapa dan masuk dalam kategori kutipan langsung atau bukan, maka kita tinggal akan mengaturnya. Oke, silakan Anda perhatikan trik yang saya gunakan untuk membuat template untuk Arab, ya. Oke, ini normal, jangan Anda ganggu. Normal juga nanti sebenarnya akan kita ganggu juga, ya. Jadi tapi itu sebentar, kita ke ini saja dulu, ke Arab. Oke, kita klik ini, kemudian
klik mouse sebelah kanan ya. Tadi ya, sesudah itu klik mouse. Nah, sesudah itu kita kemudian merubah ini ya. Atau bisa juga dengan cara begini. Kita terlebih dahulu mengatur berapa baris ya, berapa ketukan dia dari kiri ke kanan ya, atau sebaliknya dari kanan ke kiri ya. Kita atur dulu ya. Sesudah kita atur, maka kemudian kita mengatur fontnya. Kemudian sesudah itu kita masuk ke kompleks ya. Sesudah itu ya, ini untuk Arabicnya, maka kita cari. Biasanya kalau kita tadi telah menginstal font Isep Misbah, maka ada nanti muncul font yang bernama KFGQPC Usmanic Script Hubs, maka kita pilih yang ini. Nah, sesudah itu di atas itu kita gantilah dengan nama ya. Maaf, karena tadi saya sudah merubah keyboardnya menjadi keyboard Latin ya. Maka sekarang kita rubah menjadi Arabic ya. Arabic. Oke. KGP Usmani, kemudian fontnya 14. Nah, sesudah itu kita juga ingin merubah Latinnya apa? Times New Roman sudah benar. Jadi kompleksnya sudah benar juga. KFGQPC Usmanik ya. Kemudian format paragraf. Nah, pengaturan format dan paragraf ini biasanya kita menganut mazhab bahwasanya Microsoft Word yang direkomendasikan pada pedoman adalah Microsoft Word yang menggunakan spasi 2. Tetapi kalau kita menggunakan spasi double dalam Microsoft Word, maka jaraknya akan terlampau jauh. Nah, khusus untuk Quran ini, karena Quran ini adalah kutipan langsung, maka mestinya dalam teori jaraknya itu adalah 1 spasi. Ya, 1 spasi dalam pedoman penulisan itu sama dengan 12 poin. Jadi exactly 12 poin ya. Exactly 12 poin. Ingat, pada saat Anda mengatur kutipan tadi itu, Anda atur terlebih dahulu lah before dan afternya masing-masing 6 poin. Kemudian exactly 12 poin. Nah, karena bahasa tulisan Arab ini sedikit ukurannya lebih besar, maka tidak bisa kita menggunakan 12 poin secara pas. Mesti kita naikkan lah. Kita naikkan mungkin sampai dengan 18 atau 19 poin. Nah, sesudah itu Widow Orphan kita hilangkan centangannya. Maksudnya adalah untuk mencegah agar supaya naskah pada lembar yang kerja kita yang ada sekarang ini tidak tertarik alinea terakhirnya ke halaman sebelah. Oke, ini sudah kita okekan. Nah, ingat ketika Anda akan menyimpan file, menyimpan pekerjaan kita ini atau settingan kita ini untuk file yang akan datang, maka Anda tinggal memilih new document based on this template. Oke, saya new document based on this template. Kemudian saya oke. Nah, sekarang Anda coba perhatikan. Penulisan Arab saya sudah tertib, ya. Dan nyamannya nanti ketika misalnya kita punya naskah baru, maka naskah tersebut akan ditulis seperti ini juga. Ya, akan diatur secara otomatis, tinggal nanti kita pilih Arabic, ya. Nah, tadi kan ada ini normal. Kalau normal kan begini. Ya, nah sekarang ini kita ingin rubah menjadi Arabic, gampang, tinggal border saja kita blok, kemudian kita klik Arabic. Nah, sesudah itu kiri kanannya kita atur. Oke, ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita atur terlebih dahulu ya, supaya nanti karena ini mengikuti pedoman, maka kita akan atur jarak spasi dan indensinya. Kita masuk format paragraf. Oh, ternyata belum ya. Ini mestinya sih, ini harusnya mengaturnya sedikit ya, berapa jaraknya, 0,3. Ini juga 0,3 ya. Kemudian first line ya. Oke, before dan after. Oke, sekarang aman. Ya.
Kurang lebih posisinya seperti ini nanti. Oke. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah terjemahan ini. Terjemahan ini juga bisa kita buat nanti menjadi settingannya kemudian menjadi sekali saja, atau kita men-settingnya sekali saja, kemudian nanti dia akan secara permanen terus-menerus seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Oke, caranya mudah. Nah, anggaplah misalnya ya, naskah ini saya ingin jadikan terjemah beneran ya. Maksudnya terjemah dari ayat yang saya ingin betul-betul saya ingin manfaatkan atau saya ingin tuliskan. Oke, saya tinggal kemudian nanti mengganti saja satu style ya. Oke deh, saya blok dulu dah ya, blok secara keseluruhan. Kemudian kita manfaatkan style ini. Nah, sekarang style ini kita sudah manfaatkan, artinya nanti akan ada pengaturan font dan paragraf pada bagian style ini. Nah, sekarang ini style ini kebetulan untuk terjemahan. Artinya kalau style itu terjemahan berarti dia adalah kutipan langsung juga dalam Latin ya. Jadi oke, kita klik mouse sebelah kanan, kemudian modify ya, kita ganti aja ini menjadi kutipan langsung. Oke, terus warna hurufnya ya, warna fontnya kita rubah menjadi automatic ya. Kemudian ini Latin, kemudian ini fontnya kita rubah menjadi Times New Roman, kemudian besaran fontnya itu hanya 12, kemudian boldnya supaya dia tidak membold kita hilangkan ya. Oke, sesudah itu format paragraf, aksi aktif, before-nya kita tambah buatkan jadi 6 poin, kemudian after-nya juga begitu. Nah, sesudah itu jarak ini ya, jarak spasinya maksud saya itu kita menggunakan 12 poin. Nah, sesudah itu kita justify di sini. Nah, sekarang apakah perlu kita menggunakan first line? Boleh. Nah, tadi itu kan 0,3. Nah, sekarang juga kita akan buatkan indensinya ke dalam sedikit ya. 0,3, 0,3. Kemudian first line-nya 1,27. Nah, kemudian ini keep dan video or pen-nya kita hilangkan. Sesudah itu kita okekan. Nah, sekarang kita jadikan dia sebagai template nanti yang akan terus menerus kita gunakan. Add new document based on this template. Oke, nah sekarang kutipan langsung. Sudah berubah ya. Nah, begitu pula ini nanti, ini normal. Kalau yang ini normal. Nah, sekarang normal juga kalau ingin kita manfaatkan sebagai ini, maka kita tinggal, jadi sekarang ini sudah ada 3 ya, normal, Arabic, dan kutipan langsung. Nah, sekarang normal sekarang ya, anggaplah di sini terjemahnya normal, kita ingin berubah juga atau kita ingin patenkan spasinya, modify 12, format paragraf 24, length and breaking, ini tidak ada masalah, new document based on this template. Berarti sekarang ini normal ini sudah betul-betul menjadi naskah batang tubuh yang normal untuk kita. Nah, coba Anda perhatikan. Sedemikian mudah kita kemudian memanfaatkan Microsoft Word terjemahan ya. Microsoft Word untuk terjemahan ya. Ya, cuma ini tadi saya perlu jelaskan ada jarak begini karena pada saat pengetikan awal itu ada kesan seolah-olah terjemahan tadi ini dipisah-pisahkan dalam masing-masing satu-satu ayat. Mestinya nanti kalau terjemahan kita tuliskan itu dia hanya dalam bentuk satu alinea saja. Contoh begini. Contoh misalnya saya ingin mengutip ayat lagi kembali ya, dari Quran Kemenak. Misalnya saya hanya akan mengutip ayat 4 saja dengan terjemahannya. Saya tampilkan. Nah, sekarang ini yang tampil wa atuhunna sadaqatihinna, ini kelihatan. Nah, sekarang kalau ini kita akan atur ya, kita akan atur spasinya ya.
kita akan atur seperti tadi stylenya, maka kita tinggal klik Arabic ya. Ini sudah, kemudian ini nanti normal, kemudian sesudah itu terjemahan ini nanti akan menjadi kutipan langsung atau terjemahan ya. Oke, rupanya ini terjadi perubahan. Kita periksa dulu, modify format paragraph exactly line. Oke. Ya, sudah. Ini kalau kita sambung, dia akan bersambungan kembali. Kenapa demikian? Sebab naskah ini kembali menjadi normal ya. Tiga jadi kutipan langsung. Oke. Nah, selesai. Jadi sekarang sangat mudah ya kita memanfaatkan Microsoft Word itu dengan stylenya ini yang ada sekarang ini untuk penulisan. Jadi kemarin itu pada sesi pertama saya sudah menjelaskan bagaimana men-setting footnote. Nah, sekarang ini sudah dan normal ya, normal. Nah, sekarang ini kita sudah masuk pada kutipan langsung dan Arabic ya. Nanti juga jadi nanti pada sesi lain ini kita akan belajar bagaimana caranya kemudian menyusun daftar pustaka dengan template ini ya. Tentu yang itu memang membutuhkan keterampilan khusus lagi, sebab sebenarnya membuat daftar pustaka secara otomatis itu bisa kita nikmati lewat Mendeley. Oke. Jadi Anda sudah perhatikan ya betapa mudah mengetik itu, dan barangkali kalau Anda tetap mengatakan bahwasanya menulis itu adalah sulit, maka barangkali saya harus bertanya kembali kepada Anda. Anda barangkali belum mencoba resep-resep kami yang kami tawarkan kepada Anda untuk menulis di Microsoft Word. Oke, saya pikir itu barangkali dari saya. Silahkan Anda like, share, dan subscribe channel ini untuk kesinambungan channel ini lebih lanjut ya. Sampai ketemu pada sesi kelima dari tutorial Microsoft Word dalam penulisan skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah, misalnya jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Itu saja barangkali dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.